Insyaallah pada kajian subuh hari ini kita akan membahas tafsir irsyadi. Apa makna dari tafsir irsyadi? Kita yakin bahwa fungsi utama dari Al-Quran adalah sebagai irsyad. Biasanya ada nama orang rosyad atau mursyid. Kalau mursyid yang membimbing, irsyad berarti bimbingan, rosyad berarti yang memberikan bimbingan, sama dengan mursyid. Rosyid pun sama. Jadi mau rosyid, mau rosyad, mau mursyid, mau rusyid gitu ya. Mau irsyad itu artinya adalah bimbingan. Atau bahasa lain yang disebutkan oleh Al-Quran adalah huda. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dalam Al-Baqarah 186 ada kata irsyad. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Agar mereka selalu mendapatkan bimbingan. Ramadan ini adalah media kita, sarana kita untuk banyak mendapatkan bimbingan Allah. Banyak sekali kesempatan yang Allah berikan untuk kita selalu berada dalam bimbingan Allah. Tafsir irsyadi berarti tafsir yang mengungkapkan ayat-ayat yang layak dan seharusnya pasti tepat untuk dijadikan bimbingan kita, dijadikan sebagai panduan dan pedoman. Dan karena petunjuk Al-Quran atau hidayah Al-Quran adalah mencakupi seluruh kehidupan, maka irsyad Al-Quran adalah irsyad yang paling lengkap. Kalau kita baca surat Al-Mu'minun ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Dalam surat Al-Qiyamah 35, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Kaidah asasiyah, kaidahnya adalah laisa fi khalqillah, laisa fi awamirihi, laisa fi ayatihi syai'um minal abathi wasuda. Tidak mungkin ada dalam bimbingan Allah, dalam aturan Allah, dalam ketentuan Allah, dalam perintah Allah, dalam larangan Allah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang nonsen, sesuatu yang tidak memberikan maslahat. Semua yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran pasti punya nilai kepentingan dalam tanda petik. Cuman kita belum menggalinya mungkin. Padahal manfaatnya, masolihnya. Cuman memang orang kita, umumnya masyarakat Asia Tenggara ini paling ikhlas Bapak Ibu, paling tulus. Kalau ditanya kenapa sholat? Ya dari sononya sholat, ya saya sholat gitu ya. Itu paling tulus. Kalau orang-orang sana ya luar biasa. Saya sholat, saya dapat apa dari sholat saya? Saya puasa, saya dapat apa? Apa kepentingan saya puasa? Apa kepentingan saya sholat? Dan itu tidak ada masalah. Mereka terus menggali dan kita ternyata mendapatkan hal-hal yang sangat banyak dari penelitian-penelitian mereka. Oh, puasa itu ini yang kita dapatkan, baik kesehatan, baik macam-macam. Oh, kalau kita berinfak itu secara kesejahteraan, secara sosial, ini yang didapatkan. Itulah irsyad Al-Quran yang demikian sangat lengkap dan semua manusia meyakini itu, bahkan sudah mengamalkannya, cuman kadang-kadang tidak menamakan Al-Quran. Bedanya itu saja. Kalau kita menamakan Al-Quran tapi nggak tahu yang mana, mereka tidak menamakan itu Al-Quran tapi sesungguhnya itu adalah petunjuk Allah, tapi dengan bahasa manusia. Bahasa kita sudah di format dengan bahasa manusia. Intinya ada 3. Irsyad Allah itu mencakup urusan pribadi jelas, urusan keluarga, dan urusan masyarakat. Kalau kita bagi di plot ayat-ayat Quran, ada yang memang untuk kepentingan pribadi kita, ada untuk kepentingan keluarga, dan untuk kepentingan masyarakat. Dan selalu tidak pernah tidak, hidayah Allah, bimbingan Allah itu bersifat duniawi dan ukhrawi. Gimana ya? Sholat ada enggak nilai duniawinya, Pak? Ada ya? Ada enggak, Pak? Ya, yakin itu.
Tidak mungkin Allah perintahkan sesuatu tidak ada manfaatnya. Kita aja kalau kita nyuruh anak gitu ya, kata anak kemudian kata anak, bapak nyuruh nggak ada gunanya, itu kan kesel banget gitu ya. Gimana Allah memerintah seorang kok tidak ada gunanya, tidak ada matlamatnya kalau bahasa Malaysianya. Kata-kata Ipin Upin tak guna, nggak mungkin tak guna, ini tak guna lah kita begini gitu ya. Nah inilah kira-kira secara global apa yang dimaksud dengan tafsir irsyadi. Hidayah Allah atau irsyad Allah ada dua bentuk. Yang pertama hidayah irsyad. Inilah kemudian kenapa irsyadi. Irsyad itu adalah karunia Allah kepada seseorang sehingga ia bersemangat mendalami agama. Nah, ketika orang mau mendalami agama, menggali nilai-nilai agama, mengeksplorasi sekian banyak positifnya dari agama, dari ajaran-ajaran agama, itu dia berarti sedang berada dalam bimbingan Allah yang bernama hidayah irsyad. Dan itu sangat komprehensif. Non muslim pun banyak mendapatkan hidayah irsyad sebetulnya. Teori mereka tahu, iya mereka yakin. Mereka bahkan kemudian mengatakan tidak ada yang lebih tepat dengan Al-Quran misalnya. Banyak sekali. Misalnya di Inggris gitu ya. Ada seorang hakim yang mengatakan, ada di koran itu ya, tapi beberapa bulan yang lalu, bahwa memang ini akan lebih sejahtera, akan lebih nyaman bangsa ini kalau menggunakan Al-Quran gitu ya. Banyak sekali kutipan-kutipan dari mereka yang notabene itu adalah hidayah irsyad. Jadi secara teori mereka mengakui, tapi mereka baru pada tahapan awal. Inilah ilmu. Ilmu adalah irsyad awal yang mengantarkan seseorang kepada hidayah yang paling tinggi. Yang kedua yaitu hidayah taufik. Makanya taufik itu lebih tinggi dari irsyad namanya. Mungkin ada namanya taufik, ada namanya irsyad. Nah, taufik itu abangnya irsyad. Irsyad itu pengantar. Wah, ente mah pengantar namanya irsyad. Saya sudah tahu taufik. Jadi kalau sudah taufik, ya, makanya itu taufik itu paling tinggi. Tapi tidak mungkin orang kemudian, nah ini, apakah mungkin orang dapat taufik sebelum irsyad? Mungkin saja. Orang beramal, tapi dia belum mengetahui ilmunya. Yang penting dia beramal dulu. Yang penting dia Islam dulu. Nanti berikutnya dia menggali. Tapi subhanallah, akan lebih baik jika kemudian irsyad itulah yang membimbing taufik kita. Dan irsyad itulah yang mengantar kepada taufik kita. Pengamalan agama kita juga berdasarkan irsyad. Inilah anugerah Allah kepada seseorang untuk mengamalkan agamanya. Posisinya adalah posisi taufik, ya, tinggi. Jadi terima kasih atas taufik Allah sehingga kita bisa menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa tema pembahasan yang intinya tadi bahwa poros kehidupan itu sesungguhnya baik masalahnya maupun solusinya adalah 3. Yaitu yang ada kaitannya dengan pribadi, personal, kemudian Allah tidak menafikan bagaimana kemudian keluarga itu juga mendapatkan bimbingan Allah, dan kemudian terakhir bagaimana sebuah masyarakat, bahkan sebuah umat itu juga senantiasa berada dalam irsyad Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dapat kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Ini kira-kira gambaran ringkas kenapa kemudian tafsir irsyadi. Karena ini sekedar teori, Pak. Teori doang. Ustaznya ustaz teori. Pengamalannya wallahu a'lam. Jauh panggang daripada api. Tapi tanpa itu kita tidak mungkin bisa mengamalkan. Tanpa irsyad, tanpa ilmu, karenanya Masya Allah. Salah satu kontribusi terbesar Islam kepada dunia secara umum adalah kontribusi ilmu pengetahuan. Itu tidak bisa mereka elakkan. Berbagai disiplin ilmu Islam sudah memberikan kontribusi yang tidak ada duanya. Ya, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim. Dan itu menjadi kontribusi yang tiada ternilai dalam kancah ilmu pengetahuan dunia. Baik, ada beberapa tema kita awali dan ini pemilihan mudah-mudahan tepat. Pertama dan inti dari kehidupan kita adalah tentu membangun takwa yang sejati. Nanti akhirnya juga adalah
antara takwa dan kejujuran. Itu ada seorang wanita berzina. Ada Al-Ma'iz dan Al-Ghamidiyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini hadisnya masyhur, tapi kita ambil nilai hikmahnya dari perspektif yang berbeda. Yang menarik adalah ketika wanita itu datang minta dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai kemudian tapi tidak jadi proses hukum itu. Karena kata Rasul, udah pulang, lahirkan dulu anakmu. Sudah lahir Rasul, saya siap untuk dihukum. Anakmu masih kecil? Iya, ya udah gedein dulu anakmu. Siapa yang gedein anakmu? Yang lain punya anak gitu ya. Gedein aja sih anakmu. Selesai gedein nggak jadi juga. Udah, ya akhirnya tidak jadi dihukum. Tapi kemudian ada hadis yang menunjukkan lawuzina imanul ghamidiyah bi imani ahli al-ardi la rajahat imanu al-ghamidiyah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditimbang imannya wanita ini dengan iman manusia, itu masih berat imannya wanita ini karena kejujurannya. Padahal kejujuran atas kesalahan. Ditimbang itu masih berat ini. Jadi kejujuran itu lebih berat daripada amal sekian banyak. Itulah kemudian dalam surat At-Taubah 119 Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hei orang-orang beriman, bertakwalah. Ciri dan cara bertakwa adalah wa kunu ma'as shodiqin, bersama orang-orang yang shodiq. Dan itulah Abu Bakar. Kenapa kemudian digelar As-Siddiq? Lawuzina dalam hadis juga imanu Abu Bakar. Kalau iman Abu Bakar sendirian dihitung, ditimbang gitu ya. Di apa bahasa kitanya dibandingkan dengan iman semua penduduk bumi yang jumlahnya macam-macam, itu masih tetap berat timbangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa kemudian diawali dari takwa? Itulah pentingnya. Di sini sebelum kita bahas satu persatu, nah ini modelnya. Ya, kita menggunakan model tematik. Tematik itu penting. Bahkan di era sekarang kita sangat membutuhkan tafsir yang bernuansa tematis. Artinya semua ayat didata, semua ayat dicari. Ini alhamdulillah atau astagfirullah gitu ya. Yang ini bawa ayat, yang ini bawa ayat. Ayo aja, yang ini nih ada ayatnya, ini juga ini ada ayatnya. Yang satu cuman satu ayat, yang lain juga cuman satu ayat. Akhirnya kesimpulannya tidak utuh, Pak. Padahal kalau dipertemukan ayat ini dengan ayat ini tidak ada masalah. Tidak mungkin ayat itu berantem. Yang berantem manusianya. Ayatnya nggak mungkin berantem. Karena dua-duanya bahkan semuanya adalah firman Allah. Nah, ketika kita mampu mendata semua ayat yang berbicara tentang tema, itulah sesungguhnya hidayah Allah. Oh, tentang misalnya tentang kita nanti akan bahas satu persatu tentang takwa. Itu ada 6 ayat. Dibahas semua, Pak. Bukan hanya satu ayat. Karena kalau satu ayat pasti kita akan memahami hanya ayat itu, yang kemudian yang lain juga memahami ayat yang lain, yang kemudian antara satu pemahaman ayat dengan ayat yang lain kadang-kadang perbedaannya 2. Pertama, judulnya bukan itu. Yang kedua, konteksnya juga bukan itu. Nah, judul dan konteks penting. Ini bisa saja ayat atau hadis berbicara tentang yang panjang itu, Pak, sampai antara dia dengan surga tinggal 1 jengkal. Ternyata kemudian fasabaqahu alkitab, akhirnya dia masuk neraka. Duh, gimana, Pak? Kesel banget ya. Udah begini tinggal 1 jengkal, padahal itu jarak dia dengan surga tinggal 1 jengkal, Pak. Wallahu alam kalau kita masih berapa jengkal. Ini tinggal 1 jengkal. Fasabahuku alkitab, kemudian datang takdir Allah, ternyata si fulan itu bukan masuk surga, malah sebaliknya ada yang orang beramal dengan amal ahli neraka, tinggal antara dia dengan neraka tinggal 1 jengkal, tapi jengkal inilah yang menentukan segala-galanya. Sekian banyak jengkal kok dikalahkan dengan 1 jengkal.
Makanya benar itu kalau ada pepatah ya, panas 1 bulan hilang dengan hujan 1, ternyata mungkin dari situ gitu ya. Panas 1 tahun malah ya, panas 1 tahun hilang dengan hujan cuma 1, bayangin panas tahun hilang dengan hujan 1 hari doang, itu panasnya setahun, gimana ya. Jangan-jangan inspirasi dari itu gitu ya. Ternyata itu judulnya beda. Nanti yang disuruh beramal banyak nanti judulnya beda. Nah kalau kita pakai hadis itu, ntar deh kalau tinggal 1 jengkal saya baru beramal, enak kan? Ngapain kita ngoyo-ngoyo sekarang? Ntar belum ntar aja kalau tinggal sejengkal, emang tinggal sejengkal, ini kayaknya saya tinggal sejengkal lagi deh. Nggak bisa. Itu judulnya lain. Judulnya itu adalah bahwa tidak ada yang bisa memutlakkan dirinya untuk masuk surga hanya mengandalkan amalnya tanpa ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang membunuh 100 nyawa, nggak bisa kemudian kita katakan, wah enakan yang dia dong. Kita capek-capek belum pasti dia membunuh 100 nyawa kok masuk surga, enakan dia dong. Judulnya lain, judulnya itu adalah luasnya ampunan Allah. Judulnya amal lain lagi, judulnya rahmat lain lagi, judul tergantung judulnya. Nah, seringkali nggak melihat judul, langsung saja oh ini. Jadi kita memilih seolah-olah ini adalah merupakan menu dari Allah, kita milih, saya mau yang ini saja. Bukan menu, ini sejarah masa lalu yang kemudian Allah memberikan satu catatan besar bahwa ini judulnya adalah tentang luasnya rahmat Allah. Yang kedua adalah konteks, jangan-jangan konteksnya berbeda. Nah disinilah pentingnya kita menggunakan tafsir tematik, yaitu semua ayat dibahas ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW atau pendapat para ulama, dan dari situ terakhir sekali dari tafsir tematik adalah apa pelajaran dari ayat tersebut, baik kita kaitkan dengan personal, diri, keluarga maupun umat secara umum. Nah kita contoh saja ini tadi, membangun takwa yang sejati, surat Ali Imran 102, 6 ayat yang bicara tentang takwa. Ternyata subhanallah hanya 1 ayat yang lebih eksplisit, yang lebih lebih jelas arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya kan perintah takwa, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah. Bagaimana takwa yang bagaimana enggak disebutin. Tapi di surat Ali Imran 102, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kenapa ini spesial? Maka temanya membangun takwa yang sesungguhnya. Kalau haqqu tuqatih berarti ada takwa yang ghairu haqiqatihi gitu ya. Ada takwa yang sungguh-sungguh, berarti mafhumul mukhalafah kalau dalam kaidah usul, berarti ada takwa yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak serius. Takwa yang main-main. Takwa yang on off. Takwa yang kadang-kadang. Takwa yang kalau ada mood gitu kira-kira. Lagi mood nih gitu ya, lagi enggak mood ya entar gitu ya. Jadi takwa mood-moodan. Kenapa? Perintah takwa kemudian digarisbawahi oleh Allah haqqa tuqatihi 102. Dan ternyata itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunt. Nah, terjemahan umumnya haitsuma itu apa? Biasanya haitsuma itu kapanpun kan gitu ya. Padahal maknanya 3. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Kenapa? Karena Rasulullah memilih redaksi haitsuma, tidak memilih dimanapun kan ainama. Padahal boleh aja, dan itu hak Rasulullah. Dengan bahasanya yang lebih istimewa, misalnya ittaqillaha ainama kunta. Itu gampang terjemahannya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun. Tapi Rasulullah memilih kata haitsuma. Haitsuma beda maknanya dengan ainama. Kalau ainama sekedar di mana, hanya masalah tempat. Tapi di situ ada
masalah waktu. Kaifama, kapanpun. Ada masalah haluma kunta, bagaimana? Karena ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, iman dan takwa kita rasanya berbeda setiap tempat, setiap waktu, dan setiap keadaan. Persis seperti kita makan pisang goreng itu beda waktu sahur dengan waktu buka. Sama nggak Pak? Sama nggak Bu? Makan pisang goreng waktu sahur sama waktu buka sama nggak Bu? Sama ya? Luar biasa. Makan pisang goreng waktu sakit dengan waktu sehat sama nggak Pak? Sama, hebat. Sama terus ya. Waktu lapar dengan waktu kenyang sama nggak? Sama Pak, sama. Ya Allah, betul. Makan saja tempatnya di hotel, di restoran dengan di kaki lima, beda nggak Pak? Sama-sama yang dimakan, sama-sama bawa dari rumah nih makanan yang sama. Ayo sekali-kali kita makan di restoran. Makanan nggak boleh ya. Ini kira-kira contoh aja, nggak boleh bawa masuk ke restoran makanan, harus dari situ. Atau ke rumah makan, kemudian kita bawa ke di sawah, beda rasanya. Gara-gara tempat bisa beda. Makanan di rumah sama dengan makanan di hotel. Gara-gara tempat harganya. Padahal yang masak di rumah istrinya, yang masak di hotel istri orang lain. Kok lebih enak di hotel ya? Masalah tempat. Tempat itu mempengaruhi. Iman kita juga tempat. Beda di masjid, beda di perjalanan. Masya Allah. Kapanpun sama. Malam hari bisa berbeda dengan siang hari. Sore hari bisa berbeda dengan pagi hari. Dan itulah haitsuma. Apalagi kalau bicara tentang keadaan, Masya Allah. Paceklik sama keadaan panen beda rasanya. Betapa bahagianya petani saat panen. Dan betapa mereka sedih, tak terkira jika kemudian panennya tidak berhasil. Bagaimana dulu 7 tahun Nabi Yusuf paceklik. Waduh itu gimana? Imannya gini Pak, deg goyang-goyang gitu kan. Tapi ketika panen kadang-kadang goyang-goyang juga. Artinya disitulah hakku tuqatihi dijabarkan oleh Rasul dengan indah haitsuma. Bukan saja faktor tempat. Tempat iya mempengaruhi, tapi faktor waktu juga mempengaruhi. Karenanya ada hadis dari Umar bin Khattab. Nanti saya di zaman nanti di hari kiamat itu jelang hari kiamat ada orang paginya beriman, sorenya kafir. Kan masalah waktu, Pak. Sorenya beriman, paginya kafir gitu ya. Itu masalah waktu. Mungkin paginya lagi dapat banyak, sorenya nggak dapat, jadi berubah. Atau paginya nggak dapat, sorenya dapat. Gara-gara itu keadaan. Dan itulah Rasulullah bagaimana membimbing para sahabatnya untuk tetap bisa istiqomah ala taqwa. Itulah hak taqwa yang hak kotokoti. Karenanya parameternya adalah parameter waktu, ada tempat, suasana dan keadaan. Kira-kira seperti itu takwa yang hak kotokoti, dan itu tidak mudah karenanya membutuhkan kunu ma'as shodikin, pergaulan dengan orang-orang yang dapat dipercaya, orang yang benar, jujur, dan itulah benteng pertahanan takwa. Karenanya para ulama tafsir menyebutkan 6 ayat yang berbicara tentang takwa, itulah sesungguhnya bagaimana mempertahankan takwa. Sehingga makna ittaqullah bukan sekedar bertakwa, tapi pertahankan takwa apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, apa lagi Pak? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Artinya mempertahankan takwa dengan menjaga lisan. Itu juga konteksnya adalah semua wasail yang Allah sebutkan ba'dal amri bit taqwa itu adalah sesungguhnya dalam rangka menjaga dan memaintenance takwa yang sudah Allah anugerahkan sebagai hidayah irsyad, yang kemudian hidayah taufiknya adalah haqqa tuqatihi. Wallahu a'lam. Udah habis. Ini ada beberapa tema. Yang kedua adalah hamba Rabbani. Istilah Rabbani ini istilah yang famous, masyhur. Ya, menjadi generasi Rabbani. Tapi kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran, ada secara eksplisit di surat Ali Imran ayat 79. Dan kita yakin bahwa istilah Al-Quran itu istilah yang paling tepat. Kayak kita untuk mengistilahkan apa ya?
Istilah yang jaga masjid apa Pak? Mudin gitu ya. Itu kan istilah kita, bukan istilah agama, ya kan? Yang nyapu-nyapu namanya cleaning service gitu ya. Itu kan istilah kita gitu ya, bukan istilah agama. Tapi nggak ada masalah, karena itu duniawi, kita boleh mengistilahkan. Tapi ketika kita berhubungan dengan sesuatu yang hubungannya dengan takwa, hubungannya dengan iman, maka istilah Al-Quran lebih tepat. Ketika Allah menyebutkan walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Rabbani itu adalah bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, dan itu yang disampaikan oleh Allah. Seorang dikatakan Rabbani jika dia gemar belajar, mempelajari Alkitab dan mengajarkan Alkitab. Itulah hadis Rasulullah juga, hadis Ibnu Mas'ud dalam hadis Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Cuman pemahaman kita ta'allamal Qur'an itu belajar Iqra. Itu. Wah, jadi sudah ta'allamal Qur'an, hanya itu. Padahal ta'allamal Qur'an yang dilakukan oleh para ulama adalah disitulah mereka menggali, disitulah mereka mencari, disitulah mereka mengeksplor, disitulah sekian banyak ilmu yang dihasilkan dari ta'allama. Kalau tidak ada ta'allama Alkitab, tidak ada tamadun kalau bahasa Malaysia. Itu gara-gara ta'allama Alkitab lahirlah ilmu A, ilmu B. Kenapa? Karena mereka menggali dari Al-Quran. Jadi luar biasa, yang terbaik jelas karena memberikan manfaat, memberikan kesejahteraan, memberikan kebaikan kepada umat manusia. Itulah hamba Rabbani yang banyak memberikan kebaikan, dan kebaikan itu ketika dia banyak menggali, mempelajari dan kemudian menyampaikan apa sesungguhnya isi kandungan Al-Quran dari perspektif yang sangat amat luar biasa. Lau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru. Masya Allah, ini luar biasa. Banyak orang sudah, bahkan ini yang sangat luar biasa, Al-Quran itu yang menggalinya bukan hanya umat Islam, non muslim banyak yang menggali, yang hafal Quran banyak, yang menggalinya banyak, sampai saking bahasa kitanya udah kehabisan SDM gitu ya. Sampai orang lain pun menggali. Betapa ibarat samudera yang tidak bertepi, tidak mungkin berakhir pena-pena manusia untuk mengungkap keajaiban, keindahan, kemahaluar biasaan dari ijaz Al-Quran. Inilah karenanya hamba Rabbani adalah hamba yang berpendidikan. Tidak mungkin dikatakan Rabbani jika tidak berpendidikan. Tentang warisan, ini menarik juga. Karena ayat-ayat waris ada 13 itu, Masya Allah, ada 2. Ada yang Allah bicara tentang sejarah, tapi ada yang Allah bicarakan tentang implementasi fikihnya, sejarahnya dahulu. Jadi ketika membahas dari awal kronologinya, maka akan ketemu kenapa kemudian jeleng. Jadi bukan kemudian jeleng waris jadi seperti itu, enggak. Ada proses yang panjang, ada sejarahnya, ada masa lalunya, kemudian melakukan bahasa kitanya Allah melakukan pemantauan, wah ini belum siap, oh ini begini, kemudian jeleng. Itulah kemudian hasil akhirnya seperti yang kita baca dalam KHI juga, kompilasi hukum Islam. Tapi itu kan proses panjang. Nah ketika kita memahami dari awal sejarahnya demikian, kita sangat yakin, waduh betapa ingin mengangkat wanita, betapa dulu wanita tidak dapat waris, betapa dulu perempuan karena tidak bisa berperang. Bayangkan orang-orang musyrik itu tega banget deh. Alakumuz zakaru walahul unsa. Orang Arab itu dahulu tidak suka kalau punya anak perempuan. Tapi mereka menjadikan malaikat itu anak perempuan Tuhan. Emang malaikat manis-manis? Padahal malaikat kan keren banget. Itu tega banget. Menisbahkan ya anak-anak perempuan itu adalah malaikat. Jadi malaikat itu digambarkan sebagai anak perempuan Tuhan, Pak. Bagaimana? Ya Allah. Padahal malaikat kan garang-garang loh. Kita aja ditarik sama malaikat enggak kuat. Ini kayaknya manis banget. Tapi mereka walakumuz zukar, tapi kepada mereka anak laki-laki.
Jadi dibandingkan Allah itu punya anak perempuan, yaitu malaikat. Mereka punya anak laki-laki. Pada dulu kebanggaannya kalau punya anak laki-laki. Itu tega banget kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana prosesnya? Dan itulah yang disebutkan. Kemudian ada pembahasan tentang akhlak, kesabaran yang baik untuk hasil yang terbaik. Fasobrun jamil. Jadi berarti ada yang sobrun goiru jamil. Tapi ini menarik. Membahas sabar, membahas ikhlas. Itu kalau bahasa para ulama, definisi dari para ulama itu adalah dilihat dari berbagai sudut, Pak. Jadi kita bisa mengambil sudut mana yang kita mau amalkan. Tapi hakikat sesungguhnya dari makna sifat-sifat itu tidak bisa satu orang pun untuk bisa menyimpulkan. Misalnya sabar itu tidak ada batasnya. Silakan kalau kita bisa mengamalkan itu baik. Yang satu sabar itu ada batasnya. Ya memang ada batasnya juga. Memang juga nggak ada batasnya. Sabar itu diam. Ya bisa sabar itu diam. Tapi pada masa yang lain sabar tidak boleh diam. Jadi definisi yang sangat beragam itu memang karena berbeda-beda keadaannya. Nggak bisa. Ikhlas itu tidak meminta. Ikhlas itu tidak mengharapkan balasan. Yang benar mana, Pak? Dua-duanya benar. Tapi ketika kita berada dalam kondisi A itu, kados B itu ada lagi, ya sabar itu sesuai dengan waktunya. Anak SD itu sabar kalau selesai 6 tahun, itu namanya sabar 6 tahun. Karena memang pendidikannya 6 tahun. Kalau anak SMA sabar itu kalau selesai 3 tahun. Tapi ada yang 2 tahun selesai, ya itu karena ada masalah gitu, kira-kira seperti itu. Kesabaran yang baik itulah yang disebutkan oleh Nabi Yakub, dan itulah yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan ternyata dua-duanya berkaitan dengan keluarga. Karenanya as-sabru 'alal ahli asyak. Bersabar dengan keluarga itu lebih berat daripada bersabar dengan yang lain. Karena fasobrun jamil, Nabi Yakub ketika Yusuf diperlakukan tidak baik oleh abang-abangnya. Dan itulah yang dikatakan oleh Aisyah saat diterpa masalah keluarga. Karena kalau dalam keluarga itu 3, fa'fu wasfahu, ya, wagfiru, maafkan, lapangkan, kemudian mohonkan ampun. 3 kalau untuk keluarga. Karena memang paling berat bersabar dengan keluarga. Nah, ini ada tentang keluarga sedikit. Ya, karena memang waktunya tidak mungkin kita bahas semuanya. Nah, 25 yang terakhir kita selitkan potret keluarga dalam Al-Quran. Ali Imran 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Surat apa yang ada alinya? Gampang ya, Pak. Surat apa yang ada alinya? Cuman satu. Surat Imran ada alinya. Ali bukan al. Kadang-kadang kita salah. Al Imran. Ali. Cuma satu yang ada alinya, Pak. Ali artinya keluarga. Satu-satunya keluarga yang diabadikan oleh Allah. Menjadi nama surat itu keluarga Imran. Ali Imran. Ali Muhammad enggak ada. Imran ini apa dan siapa sih? Sampai dinamakan dengan nama surat spesial dan bukan Imran. Seperti surat Ibrahim, surat Yunus, surat Yusuf. Tapi ini surat lengkap dengan keluarganya. Ali Imran. Masya Allah. Dan ada 2 yang disebutkan Ali Imran dengan Ali Ibrahim. Tapi Ibrahim tidak dijadikan nama surat secara keluarga. Secara pribadi Ibrahim ada surat Ibrahim. Tapi Imran, Ali Imran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, banyak pemahaman. Tapi inilah 4 potret keluarga yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan apa yang dikatakan yang pernah terjadi pada masa lalu mungkin pernah terjadi masa yang akan datang. Ada 4 hal, ada 4 kemungkinan. Kira-kira orang tua yang baik, anaknya baik. Ya,
Orang tua yang baik, anaknya tidak baik. Mungkin. Orang tua tidak baik, anaknya baik. Mungkin. Orang tua tidak baik, anaknya tidak baik. Ya. Iya. Empat-empatnya ada. Orang tuanya baik, anaknya baik. Ya. Orang tuanya baik, anaknya tidak baik. Mungkin. Orang tua tidak baik, anaknya baik. Mungkin. Orang tua tidak baik, anaknya tidak baik. Ya. Gitu. Jadi biar gampang. Pakai ya dan mungkin. Nabi Adam tidak layak dalam tanda petik disebutkan dengan al. Kenapa? Karena dia ada masalah pada keluarganya, yaitu anaknya jadi pembunuh, Qabil. Nuh juga demikian. Dia diuji dengan 2, istri dan anaknya. Enggak tanggung-tanggung. Nabi anaknya durhaka. Pertanyaannya, apakah orang tua seperti Adam dan Nuh dapat kita salahkan? Yakin kita tidak akan mengatakan itu kepada sosok Nabi. Ia sudah berusaha, ia sudah pasti tidak mungkin. Dia tidak melakukan apapun terhadap istri dan anaknya. Sangat hina kalau kita mengatakan Adam nggak tanggung jawab nih. Kenapa? Karena bukan itu yang Allah akan mencatatnya, bukan. Tapi apakah sudah dilakukan? Apakah sudah diproses? Apakah dia sudah menjalankan tugas? Hasil akhirnya adalah Allah. Karenanya ini kaidah, takdirul ab laisa takdirul ibn. Takdir Allah kepada orang tua bukan takdir Allah kepada anak-anak kita. Aduh, berat juga saya baca itu. Dan takdir anak kita bukan takdir anak-anak kita yang lain. Gak bisa. Karenanya ketika anak lahir dari seorang tua, maaf, yang biasa saja, dia tidak boleh pesimis. Yakin dia bisa menjadi amat sangat luar biasa. Imron itu biasa, bukan nabi, bukan siapa-siapa. Tapi lahir dari Imron seorang wanita mulia bernama Maryam. Kedudukannya wanita termulia sepanjang zaman adalah Maryam. Calon penghuni surga. At-Tahrim 12, enggak ada yang ngalahin. Saat itu Imron pengennya punya anak laki-laki. Nah, dilalahnya kalau orang Jawa. Allah, enggak. Padahal dia sudah bernazar, ya Allah, pokoknya nazar kalau saya punya anak laki-laki. Enggak, aku maunya perempuan, kata Allah. Ternyata itulah rahasianya, baru terbongkar. Kalau dulu laki-laki, anaknya Imron, tidak mungkin ada Nabi Isa. Allah sengaja biarkan dia memohon dan lain sebagainya. Aku lebih tahu. Aku akan lahirkan seorang anak yang seorang nabi dari Maryam. Makanya aku berikan kepada engkau perempuan. Subhanallah. Tapi ada penafsiran yang menarik ini, Bang. Nabi Zakaria 37-38. Nanti itu berurutan terakhir 37-38. Kalau keluarga Ibrahim sering kita bahas. Tapi Imron ini yang jarang. Padahal ini luar biasa. Orang biasa tapi cucunya Nabi, enggak ada masalah. Orang biasa cucunya hebat, banyak. Ya, jadi tidak ada kemudian kita katakan kalau A semuanya pasti A, kadang B, kadang C. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas dan tanggung jawab jelas, ku anfusakum wa ahlikum nar. Hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Zakaria, nah tradisi orang Arab, anak itu diasuh oleh orang lain. Nah, kalau tradisi kita begini gimana Pak ya? Anak saya diasuh sama ini, sama Pak Zena gitu, aduh. Tapi di sana biasa. Jadi Maryam itu yang ngasuh orang lain, tapi diasuh masih oleh keluarganya. Ada yang mengatakan paman, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dengan Imron masih saudara. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza. Inspirasi Nabi Zakaria justru dari Maryam. Nabi Zakaria saat itu usianya ada yang mengatakan 70-75, tapi yang jelas sudah lanjut usia. Dia kaget ketika masuk ke mihrabnya Maryam, karena Maryam di masjid terus, di mihrab
dia mendapati makanan pada musim dingin, makanan musim dingin, musim panas, masakan musim panas. Sampai dia kalau bahasa sekarang, Maryam, jangan macam-macam nih. Ente kan di mihrab aja, kok bisa ada makanan? Jangan-jangan nih OL nih, jangan-jangan. Dulu kan gak OL. Bayangkan semulia Maryam. Nabi Zakaria nggak percaya, gimana mungkin anak laki ada? Ini makanan dari mana? Tiap aku masuk ada makanan. Awal-awalnya ya mungkin ada saudaranya. Ternyata nggak ada saudara yang masuk. Cuma Nabi Zakaria yang diperkenankan bertemu Maryam. Maryam menolak yang lain. Apalagi laki-laki yang bukan mahramnya. Perempuan juga dia tolak. Hanya Nabi Zakaria karena masih ada hubungan family, pamannya. Maryam senyum. Qalat hiya min indillah. Pamanku ini kan dari Allah. Hah? Dari Allah. Kata para ulama tafsir ada yang mengatakan, jadi bapak-bapak kalau pulang makanan banyak di meja itu istrinya tanda seperti Maryam. Setiap pulang ada makanan. Tapi kalau nggak ada makanan berarti belum seperti Gimana Bu? Jadi kalau suami pulang ada makanan, wah ibu kayak Maryam. Setiap Nabi Zakaria datang makanan sudah pabalatak, makanan sudah banyak. Kok nggak ada makanan? Ibu seperti Maryam dulu Bu, supaya ada makanan. Sebagian mengatakan itu Pak, betul. Kenapa? Karena itu kan rezeki dari Allah yang tidak mungkin diusahakan. Karena Maryam ya bukan hanya di rumah Pak, khusus di mihrabnya. Tapi yang menarik berikutnya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria dapat inspirasi, Masya Allah. Maryam saja mengatakan sesuatu yang mustahil itu terjadi dan itu datang dari Allah. Dia saat itu belum punya anak. Imron dulu punya anak baru dia. Dan itu dapat inspirasinya dari Maryam, wanita biasa, ibunda dari Nabi Isa. Dia katakan sejak saat itu dia memohon kepada Allah sesuatu yang mustahil. Karena tidak ada yang mustahil. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimu yusolli fil mihrab. Allah langsung berikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria. Zakaria, engkau aku berikan anak, yaitu namanya Itu langsung ayatnya berurutan. Kalau secara korelatif langsung ketika ngobrol diskusi dengan Maryam dapat ilmu dia amalkan. Langsung dia berdoa, bangun malam, memohon kepada Allah. Sesuatu yang dalam tanda kutip mustahil. Usia 75 tahun, sudah beruban. Istrinya juga sudah tua juga. Tapi kemudian dia yakin Maryam aja bisa kayak gitu. Masa aku gak bisa gitu ya bahasa kita. Tapi bukan begitu. Tapi inilah secara korelatif inspirasi. Tidak ada yang bisa kita katakan mustahil kalau Allah menghendaki. Dan jawaban itu dia dapatkan dari seorang ponakannya sendiri yang bernama Maryam, dari anak orang biasa bernama Imron. Potret keluarga luar biasa. Ternyata sangat mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu didapatkan dari keluarga dari Imron. Banyak kisah-kisahnya dan banyak kemudian yang dapat kita ambil pelajaran. Ibrahim, ya ini ala Ibrahim ala Imron. Kalau Ibrahim itu anaknya laki-laki semua, Ismail, Ishak, Yakub. Tapi kalau Imron anaknya perempuan. Kata para ulama, yang anak perempuan ikut cara Imron, yang anaknya laki-laki ikut cara tegas Ibrahim. Karena anaknya laki-laki. Imron itu lembut karena anaknya memang perempuan, yaitu Maryam, dan itu satu-satunya yang Allah anugerahkan kepada Imron. Wallahu a'lam. Inilah Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, masih banyak yang lain. Ada Al-Quran tentang wanita, dakwah yang menyenangkan. Kemudian ada tentang makanan juga, ulama memakmurkan masjid. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita untuk ya banyak menjadikan Al-Quran sebagai irsyad, sebagai bimbingan, dan itu ternyata hal-hal yang amat sangat luar biasa. Tentu masih banyak lagi tema-tema yang bisa kita angkat. Menikmati ibadah yang khusyuk, Al-Baqarah 238, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, berdirilah. Jadi berdiri dalam sholat itu indikasi sholat yang baik atau sholat yang hebat.
Ada sholat tarawih super ekspres. 7 menit apa 10 menit Pak, 23 rakaat. Itu kita bayangkan gimana caranya ya. Al-Fatihah berapa menit, kita baru baca Al-Fatihah udah berapa menit gitu ya, 1 menit. Itu gimana 23 rakaat loh Pak. Wallahu a'lam. Jadi kalau baca ayat ini Masya Allah, wa qumu lillahi qanitin, berdiri. Karena sholat malam, sholat tarawih itu yang terbaik adalah yang bacaannya panjang. Karena itu yang contohkan oleh Rasulullah. Jadi lebih panjang dari bacaan biasa. Terutama kalau sholatnya sendiri. Tapi kalau sama makmum, lihat makmumnya. Mentang-mentang sholat tarawih, bisa sholat malam, makmumnya udah sepuh. Wah, ayatnya 1 juz 1 malam. Ya, itu tetap kata Rasulullah, khafifu. Kalau berjamaah, khafifu. Kalau sendirian silakan. Rasulullah yang sholatnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu sendirian. Pertama berjamaah, tapi kemudian Rasulullah nggak mau karena khawatir memberatkan para sahabatnya. Dan itulah hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Banyak hal-hal yang belum saya sampaikan. Ya, insya Allah nanti bisa ke Pak Zainal, bukunya ada. Ini mudah-mudahan bisa memperkaya khazanah kita, bisa meningkatkan kualitas iman kita, dan kita semakin dekat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya dapat paparkan. Mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaan dalam majelis yang mulia dalam Ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan kita dengan aktivitas yang bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi ikhwan atau akhwat yang ingin langsung bertanya, dipersilahkan. Masya Allah, luar biasa. Innama ya'muru masajidallah. At-Taubah ayat 37-38 ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Imam Ar-Razi menyebutkan imaratul masajid nau'ani. Memakmurkan masjid itu 2. Jadi siapapun yang melakukan 2 hal itu dikategorikan memakmurkan masjid. Yang pertama imarah jasadiyah, memakmurkan secara fisik, mengindahkan, membaguskan, menyamankan. Itu adalah kontribusi dalam rangka memakmurkan masjid, menjadikannya nyaman, menjadikannya betah gitu ya. Bagaimana kalau masjid membuat kita tidak betah? Kalau betah kan lebih enak. Itu termasuk imarah. Yang kedua adalah imarah batiniyah, memakmurkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Ini adalah untuk membantah ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak mungkin bisa memakmurkan masjid. Artinya orang munafikin justru bukan memakmurkan, malah meruntuhkan ataupun merusak dan mengganggu aktivitas-aktivitas masjid. Karenanya di masa Rasul ada masjid ad-dirar yang dibuat sengaja oleh orang-orang munafikin untuk 7778 ya Pak? Atau 7778 betul? Hah? Ya, itu berurutan. Nah, dengan demikian disinilah pentingnya sampai Allah menyebutkan innama, sesungguhnya. Berarti berimannya itu sungguh-sungguh kalau dia rajin memakmurkan masjid. Kita kaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Bukhari, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhad lahu bil iman." Kalau Anda melihat seseorang rajin ke masjid, tentu ke masjid pasti memakmurkan, yaitu menjalankan ibadah. Pasti ketika ke masjid memakmurkan, melihat hal-hal yang kurang berkenan untuk diperbaiki, diindahkan, sehingga kemudian ada kontribusi. Itulah kalau Anda melihat seseorang itu rajin ke masjid, maka saksikanlah dia seorang yang beriman. Dan di antara 7 manusia yang mendapatkan naungan di yaumil qiyamah kelak adalah mereka yang
wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Masjid ini segala-galanya, sentral. Di masa Rasulullah yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid yang dibangun Rasulullah, masjid. Kebalik. Masjid kenapa? Menyatukan. Di situ ada kegiatan sosial, di situ ada kegiatan ekonomi dan itu memakmurkan. Di situ ada kegiatan pendidikan, kegiatan. Karena maaf dulu kan nggak ada tempat untuk melakukan aktivitas itu kecuali masjid. Pendidikan ada di masjid Rasulullah. Itulah yang kita sebut sekarang dengan pendidikan informal. Pendidikan di masjid, pendidikan di pengajian-pengajian. Kemudian sosial juga di situ. Bahkan di masjid Rasulullah itu kalau nikah juga di masjid. Bahkan pernah ada pernikahan dan di masjid ini yang nanti perbedaan pendapat. Saat itu Aisyah di masjid nonton ada gini deng ada orang nikah, kemudian ada tari-tarinya, bahkan kalau dalam riwayat itu jadi ada yang joget-joget, tapi Aisyah dialing, jangan kamu nonton gitu ya. Karena yang narinya laki-laki. Kan narinya laki-laki, Aisyah jangan nonton, kamu minggir gitu. Jadi dialangin sama Rasul. Aisyah kan pengen nonton karena Aisyah waktu itu masih muda. Ya, ada tontonan nih menarik, belum pernah ada tontonan. Jadi kira-kira masjid itu adalah sentral bagi semua. Nah, itu nanti perbedaan pendapat para ulama. Artinya keimanan seseorang itu diindikasikan dengan seringnya ia berada di masjid, dan tidak mungkin ia di masjid kecuali dia dalam konteks memakmurkan masjid. Dan itulah taqarrub kita dengan Allah, karena itu rumah Allah dan itu naungan terakhir kita pada hari kiamat. Dan itulah indikasi dari Rasulullah, dan segalanya adalah masjid menjadi pusat dari kegiatan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan masjid ini mampu menghadirkan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan, Pak. Yang pertama kan tadi sebutkan takwa diri, keluarga dan masyarakat, Ustaz ya. Bagi yang terakhir cerita tentang keluarga Ali Imran. Tapi malah keluarga Ali Imrannya nggak terlalu dijelaskan, hanya Maryamnya. Itu sebenarnya keluarga Ali Imran yang tadi kenapa diabadikannya, malah mohon ada cerita termasuk misalnya keluarga Luqman segala macam itu gimana Ustaz? Makasih Ustaz. Ya. Luqman dan Imran itu mayoritas ulama tafsir memahami sosok manusia ini sebagai rajulun soleh. Meskipun ada yang mengatakan Luqman itu nabi, tapi banyak yang tidak setuju karena tidak ada dalam deretan para nabi. Sehingga mereka kemudian menyimpulkan dua-duanya rajulun soleh, manusia yang bijak, manusia yang soleh. Tapi Luqman kemudian dikenal dengan Al-Hakim, karena walaqad ataina Luqmanal hikmata. Kalau Imran tidak dikatakan Al-Hakim. Jadi Luqman itu kebijaksanaannya dalam membimbing putranya dengan argumentasi-argumentasi dan dengan dialog-dialog yang sangat baik. Nanti Luqman ini kaitannya dengan Ibrahim, Pak, sangat dekat karena kebetulan laki-laki, Imran itu perempuan. Makanya di dalam Al-Qur'an dialog itu selalu antara ayah dengan anak, bukan ibu dengan anak. Tapi kita malah yang banyak dialog ibu sama anaknya. Ayahnya, ini udah nggak pakai dialog. Udah kamu ke sana. Padahal di Al-Qur'an, Pak, ya bunayya inni Ibrahim dengan Ismail. Dan itu ketika laki-laki dialognya banyak karena ini bahasa kitanya laki-laki lebih banyak berorientasi pada rasionalitas, sehingga dialog itu Luqman juga dialog kan. Ya bunaya kan dialog, Pak. Meskipun isinya nasihat tapi kan dia nanya gimana kalau begini, ya bunaya innaha intakul misku, gimana kalau begini. Nah, dialog itu penting antara seorang ayah dengan seorang anak, karena semua ayat-ayat yang bicara tentang dialog antara anak dengan dialog dengan anak itu dilakukan oleh seorang ayah. Nah, Luqman punya karakteristik, tapi karena tidak disebutkan di Ali Imran 33 kita tidak masukkan. Karena potretnya yang kita cari bahwa ada potret A Adam, potret B Nuh, potret C Imran dan potret C Ibrahim gitu ya. Jadi kita lihat potretnya dan semuanya berbeda-beda itu. Ya. Inputnya beda, outputnya beda. Inputnya sama, outputnya sama, ada juga. Ya.
Tapi itulah gambaran, dan sampai hari kiamat itulah yang kemudian akan hadir keluarga-keluarga seperti itu. Nah, kita ketika Allah takdirkan, mohon maaf, ada di antara keluarga kita yang seperti A, itulah kita yang harus mengevaluasi kira-kira dia menjadi A itu karena saya atau bukan. Kalau bukan karena kita, berarti disitulah takdir Allah menentukan berbeda dengan keinginan kita, dan selesailah tugas kita sampai anak itu dewasa, itu tanggung jawab masing-masing. Nah, Imron ya itu adalah rajulun soleh saja, dan dia dikenal dengan kesantunan dan kelembutannya. Nah, jadi cocok dia dapat anak perempuan. Berbeda dengan istrinya. Ini istrinya agak sedikit apa ya, bahasa kitanya lebih ini gitu Pak ya. Jadi suaminya itu lembut, ini istrinya sedikit ini ya. Makanya dominan, makanya dia mintanya laki-laki. Sebetulnya aneh ya secara psikologis. Kalau ibu-ibu maunya anak itu laki apa perempuan, Bu? Biasanya kalau seorang ibu mintanya anak perempuan, bapaknya mau. Tapi ini ngototnya istri Imron tuh laki-laki, Allah ngotot dia. Bahkan dia punya nazarnya apa? Muharraron, karena saya ingin membebaskan Baitul Maqdis, bayangkan ya. Jadi tekadnya itu istrinya Imronnya diam aja, dia senyum aja gitu ya. Ya udah, terserah Allah aja. Ketika itu dapat perempuan, tuh kan apa gue bilang gitu ya. Ibu ngotot melulu dia. Jadi ini seorang yang sangat lembut gitu ya, perhatian, dan itulah memang karakteristik itu dibangun. Kalau Ibrahim kan orangnya begini. Wah, karena kalau tidak begitu ya dia sudah lembek duluan ketika harus menyembelih putranya. Jadi ketika Allah mendesain keluarga demikian, itu pasti ada hikmahnya. Nah, Imron itu juga dikenal saat itu di Palestina ya, Yerusalem. Itu Imron itu dikenal dengan sosok yang sangat dekat dengan masyarakat. Bisa dibayangkan saat Maryam dituduh oleh orang kampungnya sendiri, orang kampungnya bukan orang lain, telah berbuat tidak senonoh karena punya anak, itu Imron tidak bisa berkutik, bahasa kitanya ya, sudahlah ini berat. Kenapa? Karena memang itu tuduhan yang sangat keji. Dia itu orang baik, keluarga itu keluarga terpandang, bahasa kita. Dikenal, dia bukan orang yang kuper. Imron itu akrab dengan masyarakat, gaul gitu ya. Tapi beliau lembut. Sehingga ketika itu dia betul-betul sedih. Sudahlah lama sekali tidak dikaruniai anak, kemudian diberi anak, dan kemudian tidak sesuai dengan harapan dalam tanda kutip. Tapi kemudian ketika anak itu betul-betul beribadah kepada Allah, ternyata tetap aja ada orang yang masih mengujinya dengan kesabaran. Luar biasa kesabaran itu saat itu. Tidak ada duanya lah bahasa kita. Bayangin orang baik-baik dituduh tidak baik. Padahal tidak ada yang tidak tahu Maryam itu sejak awal sudah dipersembahkan di masjid. Udah Pak, dia paling datang sebentar untuk memberi makan gitu. Nabi Zakaria melakukan monitoring gitu ya. Dia hanya monitoring aja, melihat bagaimana sehat atau tidak. Dan yang ketiga, Imron ini ya sosok yang bahasa kita termasuk juga dia dikatakan terpandang di masyarakatnya. Tapi bukan karena kedudukannya dari keluarga terhormat. Dia dari keluarga biasa saja, tapi orang memandangnya orang ini sabar sekali. Ya, jadi kalau dalam riwayat banyak, Imron itu sampai sedih ya, omongan orang banyak. Tuh kan kamu ibadahnya rajin tuh, nggak punya anak-anak kan gitu, nggak punya. Jadi ini seliweran di telinganya itu, masya Allah gitu ya. Karena beliau lama nggak punya anak Pak. Ada yang mengatakan ketika udah di atas 60-an baru dapat Maryam. Jadi mirip, ya wallahu alam. Tapi bukan faktor genetik ya. Kemudian Zakaria juga seperti itu, enggak. Itu rahasia Allah. Jadi dua-duanya itu punya anak ketika usia lanjut. Tapi Nabi Zakaria lebih lanjut lagi. Dan itulah sosok dari seorang yang bernama Imron. Tidak banyak diabadikan memang, karena pelajaran dari ini bukan pada Imronnya memang, tapi pada Maryam dan Nabi Isanya. Tapi kita lihat bahwa manusia biasa bisa melahirkan sosok manusia yang lebih mulia dari orang tuanya, dan gak ada masalah. Itulah rencana Allah, dan kita bangga kalau kemudian generasi dari kita jauh lebih baik dari kita. Kadang-kadang
Ada juga maaf kalau di kampung kan orang tua, udahlah kamu nggak usah lebih-lebih, bapak begini aja udah enak. Lah, kok malah begitu? Malah anak kita silahkan lebih baik, lebih bagus, lebih expert daripada kita. Dan itulah sesungguhnya bagian dari kita memandang potret dari keluarga yang Allah sebutkan.